Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di malam hari ini saya akan membagikan informasi dari Kementerian Agama mengenai kapan pembukaan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk Kementerian Agama. Nah, dalam hal ini pendaftaran untuk seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk Kementerian Agama tahun 2022-2023 ada beberapa informasi yang mau saya bagikan malam ini untuk Bapak Ibu guru yang mengajar di MI, MTS, dan juga MA. Kementerian Agama salah satu instansi dengan pelamar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja terbanyak. Sumber dari pelamar tidak hanya dari pekerja kantoran kementerian atau depak saja, tetapi juga banyak guru sekolah MI, MTS, MA, di mana sekolah-sekolah yang ada di seluruh Indonesia mengharapkan dapat mencari pengganti guru pensiun. Tahun depan, banyak guru yang akan masuk masa pensiun. Hampir seluruh sekolah guru pensiun akan secara bersamaan. Sementara sampai saat ini masih belum memiliki guru pengganti. Pemerintah melalui Kementerian Agama harus bergerak cepat karena jika sampai pada masa pensiun, guru akan mengganggu kelancaran belajar siswa. Setiap pelamar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja diharapkan dapat mendaftar proses pendataan yang sudah dilakukan oleh BKN. Jadi bagi Bapak Ibu yang sekolahnya berada di Kementerian Agama yang bulan kemarin melakukan pendataan dan datanya ketika sudah terdata di BKN, maka kemungkinan bisa juga menggunakan akun pendataan untuk bisa mendaftar di seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk Kementerian Agama. Setiap pelamar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja diharapkan dapat mendaftar proses pendataan yang sudah dilakukan BKN. Apabila tidak terdata pada sistem tenaga non-aparatur sipil negara, maka dipastikan tidak akan bisa melamar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Hanya saja proses pendataan hanya sebatas memastikan jumlah tenaga honorer secara keseluruhan yang ada di Kementerian Agama. Jadi saya ulangi bagi teman-teman atau Bapak Ibu guru yang bulan kemarin tidak sempat untuk didata menjadi tenaga non-aparatur sipil negara kemudian masuk ke data BKN, maka dipastikan tidak bisa untuk mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk Kementerian Agama, ya. Nah, bagi Bapak Ibu guru yang kemarin melakukan pendataan non-aparatur sipil negara, bukan berarti langsung lulus otomatis. Tetapi setiap pelamar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja harus melalui proses seleksi. Tanpa lulus seleksi tidak bisa menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Persiapan Kemenak dalam proses pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sudah dipersiapkan, bahkan menjadi yang terbesar memiliki tenaga honorer. Proses pendataan non-aparatur sipil negara diharapkan dapat selesai hingga tahun depan. Harapannya, semua pelamar yang lulus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dapat mengisi kekosongan formasi yang ada dan harus selesai pada akhir tahun. Kekurangan tenaga non-aparatur sipil negara dapat menjadi solusi untuk mengisi semua formasi kepegawaian yang masih kosong. Apabila ditunda, dipastikan akan terus bertambah. Tidak hanya guru di bawah Kementerian Agama, tetapi untuk formasi pegawai lainnya. Bagi yang sudah mempersiapkan diri dan sudah memiliki bukti pendataan, sebaiknya menunggu informasi pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang sudah terkonfirmasi bahwa pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tetap akan diurus oleh BKN. Hanya butuh persiapan yang cukup matang. Untuk mendaftar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Kemenak, berikut informasi selengkapnya. Nah, untuk pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk Kementerian Agama, setelah berhasil melakukan pendaftaran pendataan non-aparatur sipil negara, nantinya data tersebut dapat tersinkronisasi dengan sistem pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja secara otomatis. 2. Bisa menggunakan akun tersebut atau membuat akun baru. 3. Proses pendaftaran sejauh ini akan dibuka melalui https://sscsn.bkn.go.id. Kemudian kita memilih
menu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. 4. Setelah itu, buat akun atau login langsung bagi yang sudah memiliki akun. 5. Lakukan pengisian biodata yang masih kosong. 6. Sisanya data akan langsung otomatis mengambil data pendataan non-aparatur sipil negara terkait dengan data pekerja. 7. Isi data lainnya hingga selesai. 8. Tunggu proses verifikasi selesai. 9. Cetak bukti pendaftaran. Setelah selesai, maka pelamar menunggu arahan dari Kementerian Agama untuk proses pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan jadwal tes. Sebagian besar berharap pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tidak ribet, dapat menggunakan data pendataan dan langsung bisa mendaftar. Hanya saja ada mekanisme yang harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Basis data pendataan dapat digunakan untuk sinkronisasi, tetapi proses pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja harus dilakukan seperti melamar calon pegawai negeri sipil pada umumnya. Untuk proses pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dapat mengikuti proses pelamar sesuai dengan kategori pelamar prioritas seperti berikut. Pelamar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja prioritas. 1. Guru honorer negeri dengan masa kerja honorer 2 tahun ke atas. 2. Guru honorer swasta dengan masa kerja honorer 2 tahun ke atas. 3. Memenuhi nilai ambang batas saat tes. 4. Mencapai passing grade pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang sudah ditetapkan. 5. Memiliki sertifikat profesi untuk Bapak Ibu guru yang memiliki. 6. Masuk dalam pendataan tenaga non-aparatur sipil negara BKN. Setelah melakukan pendaftaran, setiap pelamar dapat mengikuti tes. Materi tes pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja meliputi tes program studi masing-masing atau dikenal SKB. Untuk bobot soal terdiri dari bidang studi masing-masing dan materi pedagogik dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Tes tahap 1 apabila lulus akan otomatis menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sementara bagi yang tidak lulus dapat mengikuti tes tahap 2. 2. Pelamar yang gagal tes tahap 1 dapat kembali mengikuti tes tahap 2. 3. Jika masih belum lulus tes tahap 2 dapat mengikuti tes tahap 3 hingga lulus. Namun jika pada tes tahap 3 masih tidak lulus, akan ada mekanisme penempatan sesuai dengan nilai ambang batas. 5. Intinya kesempatan lulus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja terbuka lebar karena memiliki 3 kesempatan 3 kali tes.